wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya, yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Panjang 4 Ibu Asih Anjarwati SPD, yang terhormat rekan guru dan staf karyawan SD Negeri Panjang 4, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif SD Negeri Panjang 4 Kesugihan Rabu 8 Februari 2023. Para hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya marilah kita panjatkan sholawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah diwakili oleh Bapak Sumarno SPD, yang keempat diseminasi budaya positif SD Negeri Panjang 4 Kesugihan oleh Ibu Asih Anjarwati CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap, yang kelima lain-lain, yang keenam penutup. Demikian susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita beralih ke acara kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi palu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah acara yang ketiga, penyampaian sambutan dari Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Sumarno. Kepada Bapak Sumarno, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya sayyidina Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
positif ini kita berharap mudah-mudahan memberikan dampak yang baik, memberikan manfaat yang lebih baik, yaitu merubah hal-hal yang kurang baik menjadi tidak baik. Hanya ini harapan, beberapa harapan yang dapat kami sampaikan. Kami tidak bisa menyampaikan terlalu banyak, kurang lebihnya mohon maaf yang sebenarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sumarno. Selanjutnya acara yang keempat adalah diseminasi budaya positif SD Negeri Pelajaran 4 Kesugihan oleh Ibu Asih Anjarwati SPD CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Kepada Ibu Asih Anjarwati SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Guru SD Negeri Pelajaran 4 Kesugihan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita hari ini dapat melaksanakan acara diseminasi budaya positif SD Negeri Pelajaran 4 Kesugihan. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan materi diseminasi budaya positif, terlebih dahulu saya sampaikan ini adalah tugas saya selaku CGP Angkatan 7 untuk mengerjakan tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, langsung saja ya Bapak Ibu, diseminasi budaya positif. Ya, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak oleh hati. Bergerak, kita harus bergerak melawan kemalasan kita sendiri. Dan setelah kita bergerak untuk diri kita berusaha untuk menginspirasi orang lain dengan menggerakkan. Nah, kalau belum bisa menggerakkan orang lain, minimal kita di sini dulu bergerak, menggerakkan diri kita sendiri. Nah, setelah kita ada motivasi dalam diri untuk bergerak, nah itu yang akan memotivasi untuk menginspirasi orang lain. Ya. Budaya positif, perubahan paradigma belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan kembangnya kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, tujuannya agar memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Baik Bapak Ibu, jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa anak lahir itu bukan seperti kertas putih atau kertas kosong yang nanti kita isi dengan tinta-tinta itu. Namun mereka itu lahir sudah membawa kodrat dari sananya. Nah, tujuan kita menebalkan lakunya, memperbaiki perilakunya melalui proses pendidikan yang ada di sekolah ini. Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, maka kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan secara terus-menerus akan membentuk karakter yang baik pula dan akan membawa pada budaya positif. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, habit yang continue, itu
suatu karakter. Nah, karakter itu yang nantinya akan membawa pada budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, khususnya SD Negeri Pelanjan 4. Penerapan budaya positif dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan disiplin positif melalui pembiasaan karakter. Murid yang bertanggung jawab atas pilihan mereka itu. Disiplin positif. Apa sih itu disiplin? Kok ada disiplin positif? Apakah ada disiplin negatif? Nah, mari kita pelajari. Apa itu disiplin? Ya, sebenarnya kita tidak asing dengan kata disiplin. Nah, identik dengan apa? Disiplin yang seperti itu, taat, sesuai aturan. Nah, apakah benar makna disiplin itu seperti itu? Nah, kita lihat. Nah, dulu. Kalau disiplin itu sebenarnya artinya itu belajar ya. Nanti ada di termin selanjutnya setelah ini. Ya, pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, dulu pembelajaran yang berpusat pada guru, mendengarkan guru ceramah, guru menjadi satu-satunya sumber untuk belajar. Itu dulu ya. Kalau sekarang itu sudah tidak zamannya lagi. Sekarang sudah banyak yang menjadi sumber belajar. Ada internet, ada teman sendiri, ada buku, ada gadget, HP gitu ya, ada kuisis dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi sumber belajar siswa. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar, melainkan banyak sumber. Dan pembelajaran di sekolah ini menuju ke sini berpusat pada murid, student center. Jadi kita selaku guru adalah katakanlah pelayan sebagai siswa. Kalau bahasa dari Ganjar Pranoto, menghamba pada murid. Nah, guru menyajikan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi para siswa. Nah, ini di sini ada pembelajaran model lama dan pembelajaran model baru yang saat ini kita laksanakan. Nah, untuk pembelajaran model lama, murid itu diberitahu ya, karena biasanya sumbernya itu guru melakukan ceramah. Nah, kalau di sini model saat ini guru sebagai fasilitator atau mediator. Jadi murid yang mencari tahu sendiri, inquiry learning. Nah, jadi murid banyak melakukan praktek atau project. Nah, sekarang ada project penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini salah satunya, ini murid mencari tahu sendiri. Nah, dengan dia mencari tahu sendiri, nanti diharapkan mencari pengalaman. Nah, mengukir pengalaman yang nantinya akan membekas di benak siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk model lama, guru sebagai sumber utama. Nah, untuk model baru saat ini berbasis aneka sumber belajar. Tadi sudah saya sampaikan ya, banyak sumber. Ada internet, begitu ada YouTube, itu bisa menjadi sarana untuk belajar, pembelajaran online seperti itu. Selanjutnya untuk model lama tekstual seperti apa ya, kayak teks gitu loh. Nah, materi banget. Nah, kalau saat ini itu pendekatan ilmiah. Nah, selanjutnya untuk model lama ada berbasis konten isi. Nah, selanjutnya kalau untuk saat ini berbasis kompetensi apa ya? Kemampuan. Ya, kompetensi itu kemampuan. Oke. Selanjutnya untuk model lama ada parsial apa ya, Bu? Iya, betul sekali, parsial sebagian. Kalau pembelajaran saat ini tidak berbagian lagi, namun secara holistik, terpadu, menyeluruh. Nah, jadi melihat dari sudut pandang lebih luas lagi secara holistik atau menyeluruh. Selanjutnya untuk pembelajaran model lama, jawaban tunggal. Maksudnya jawaban tunggal di sini apa? Soal-soal yang disajikan biasanya jawabannya yaitu sudah pasti. Biasanya pengetahuan.
satu? Ya, jawabannya karena jawabannya itu banyak. Jadi memacu siswa itu membimbing siswa, mengarahkan siswa itu untuk menemukan jawaban yang beragam. Memang guru di sini lebih sulit. Nah, karena jawaban siswa tidak hanya satu, beragam. Namun siswa ini berpikirnya itu lebih ke ini skill, high order thinking skill seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran model lama itu verbalisme, bahasa banget, verbal bahasa ya. Kalau untuk model baru ini adalah keterampilan aplikasinya, penerapannya, lebih banyak prakteknya, lebih banyak proyeknya. Jadi anak mendapat pengalaman yang banyak dari sana biar membekas di benak siswa seperti itu. Oke, next. Disiplin positif. Nah, tadi disampaikan disiplin positif. Apa yang disiplin? Nah, disiplin. Kita belajar teori disiplin dulu. Nah, teori disiplin positif. Nah, Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jika tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, itu. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu intern dari dalam diri mereka sendiri. Ya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal dari luar eksternal, karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Asalnya diri kita, ya orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Nah, yang daratkan adalah yang internalnya, itu adalah dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Jadi melakukannya karena kita ingin, kita butuh, bukan karena orang lain. Itu yang diharapkan seperti itu. Selanjutnya, nah ini, apakah makna disiplin? Nah, berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya ini. Sebenarnya disiplin itu artinya belajar. Oh, ternyata disiplin bukan taat aturan, itu tidak seperti itu. Bukan yang medeni itu, bukan seperti itu. Ternyata disiplin itu artinya adalah belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini filosofis zaman dahulu ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini untuk mendapatkan kepatuhan, kesannya jadi disiplin itu adalah seram, menakutkan, menjudai, nyebeli. Nah, padahal disiplin di sini artinya adalah belajar. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, biasanya orang itu mendengar kata disiplin itu ya yang gak nyaman lah seperti itu. Padahal itu tidak seperti itu. Makna disiplin sendiri adalah belajar. Nah, selanjutnya konsep disiplin positif meliputi apa saja? Nah, disiplin positif yaitu saling menghormati. Orang dewasa meneladankan ketegasan dengan menghormati
dan kebutuhan kondisional mereka sendiri dan kebaikan dengan menghormati kebutuhan anak. Jadi anak juga butuh dihormati. Iya, bukan kita yang minta dihormati terus, tapi anak pun juga minta dihormati. Ya katakanlah sayanglah. Ya, kita menyayangi mereka, kita menjadi pelayan bagi mereka, kita yang memfasilitasi peserta didik. Begitu. Kita tanya kebutuhan anak itu apa, kita jembatani. Begitu. Selanjutnya, mengidentifikasi keyakinan di balik perilaku tersebut. Disiplin yang efektif mengenali alasan anak-anak melakukan apa yang mereka lakukan. Loh, kenapa sih anak-anak melakukan A? Mengapa melakukan A? Nah, seperti itu. Dan bekerja untuk mengubah keyakinan itu, bukan hanya mencoba mengubah perilaku. Jadi kita harus tahu mengapa kok mereka melakukan itu, alasannya itu apa. Jangan asal mengejudge, jangan asal oh ini nggak benar, ini itu tidak seperti itu. Tapi kita akan dari mengapa sih, kita cari tahu alasan kok melakukan hal seperti itu. Misal datang terlambat anak, mengapa kok terlambat datang? Nah, kita cari tahu. Kita dari hati ke hati biar anak itu merasa nyaman dan terbuka. Kalau anak nyaman terbuka, dia akan berkata jujur, oh ternyata seperti ini. Dan dari sana anak nanti akan menemukan dirinya dan tahu, oh seharusnya aku tidak seperti ini, harusnya aku seperti ini, seperti itu. Jadi mereka mencari solusi sendiri dari masalahnya yang dihadapi itu. Nah, selanjutnya, komunikasi yang efektif dan keterampilan memecahkan masalah. Komunikasi yang efektif, komunikasi itu sangatlah penting. Iya, akar dari masalah biasanya ya ini, kurang komunikasi. Apabila segala sesuatunya dapat dikomunikasikan dengan baik, insya Allah nanti masalah pun dapat terselesaikan dengan baik. Oke, disiplin yang mengajarkan dan tidak permisif. Disiplin yang mengajarkan. Selanjutnya, tanda sekolah telah menerapkan disiplin positif. Tandanya apa saja ya? Jika sekolah sudah menerapkan disiplin positif, kita cek. Membangun kegiatan belajar sesuai tumbuh kembang anak. Iya, sesuai dengan perkembangan anak. Misal anak kelas 1, anak kelas 2, mereka selain belajar, mereka juga butuh bermain. Kita kasih ruang mereka untuk bermain. Tidak hanya diajari yang belajar terus, tidak boleh bermain sepanjang itu tidak seperti itu. Tapi ada kalanya, ada bermainnya, supaya gerak motorik mereka juga terpenuhi kebutuhan motorik mereka. Anak juga butuh ruang gerak. Selanjutnya, memahami karakteristik dan kebutuhan anak. Karakteristik anak ya berbeda-beda antara anak yang satu dengan yang lainnya. Siswa jumlah 20, ya ada 20 karakter, ada 20 kepala. Kebutuhan mereka pun berbeda. Dari latar belakang keluarga juga berbeda. Jadi pandai-pandailah kita selaku guru dalam mengcover kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, menyelenggarakan gotong royong antara guru dan orang tua. Gotong royong antara guru dengan orang tua. Jadi seperti sekolah kita ada komite sekolah yang wakil dari wali murid. Nah, di sana melalui komite sekolah wali murid bisa menyalurkan aspirasinya seperti itu dan mendukung program-program yang ada di sekolah kita. Selanjutnya, meningkatkan intensitas komunikasi. Ya, ada komunikasi yang baik antara warga sekolah, antara guru, murid, kepala sekolah, komite sekolah, dan juga tetangga sekolah, lingkungan sekolah itu sendiri. Komunikasinya itu baik, hubungannya baik. Selanjutnya, membangun hubungan yang lentur, fleksibel, tidak kaku, ya, fleksibel, tidak kaku. Oke, selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Apa sih yang menjadi motivasi perilaku manusia?
Intrinsik yang berasal dari dalam diri kita sendiri, dari dalam. Sedangkan ekstrinsik itu yang berasal dari luar. Nah, tension, ada effort, upaya-upaya yang kita lakukan, satisfaction. Nah, yang kepuasan. Jika kita sudah mencapai sesuatu, kita akan merasa puas. Nah, seperti itu. Oke, next. 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ya, jadi ada 3 motivasi menurut Diana Gossen. Apa saja? Yang pertama, motivasi mereka berperilaku utamanya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, berperilakulah supaya terhindar dari hukuman. Nah, ini motivasi ini sangat rendah karena ini sifatnya ini eksternal, berasal dari luar. Selanjutnya, nah, apa sih yang mendasari perilaku manusia berikutnya? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, iya sih, penting aku mau kuliah hadiahnya, aku mau mendapat penghargaan ini. Anak imbalan ini ada iming-imingnya. Nah, ini juga masih bersifat eksternal, tapi ya sudah mendingan, sudah satu step di atas menghindari hukuman. Ini sudah mendingan. Ya, kalau anak-anak biasanya berada di sini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya anak-anak itu senang banget di area ini. Nah, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain melalui iming-iming yang disediakan. Biasanya anak itu cenderung kalau ada ini, nah, biasanya lebih termotivasi. Tapi ini masih bersifat eksternal, dari luar. Nah, yang baik yang mana? Yang ini nih, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dari mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki positif karena perilakunya bersifat internal, dari dalam diri seseorang itu sendiri, bukan lagi eksternal. Nah, yang diharapkan itu ini menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk menuju ini tidak langsung, namun ya butuh bimbingan, butuh arahan dari guru. Jangan siswa melakukan belajar karena nanti mendapatkan hadiah. Nah, jika ranking 1 nanti dapat hadiah, gitu. Jadi sudah tidak lagi berada di arah sana, tapi sudah ini. Mereka itu karena menghargai diri sendiri. Mereka itu karena saya butuh, saya percaya, gitu. Karena sudah merasa butuh, dan itu dari dalam diri mereka sendiri. Dan yang kita harapkan. Selanjutnya, nah, kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Nah, di sini ada gambar-gambar, ya. Nah, ada uluran tangan, kita saling membantu, bahu-membahu. Di sini ada seorang anak sing melas banget, butuh. Sepertinya ini anak butuh untuk bertahan hidup. Nah, bertahan hidup dasar sekali itu ya, kebutuhan dasar. Nah, ini ada seorang yang memberi bantuan kepada pengemis, dan ini jalan-jalan. Nah, jalan-jalan juga merupakan suatu kebutuhan. Ini sudah tingkatnya lebih tinggi lagi. Nah, apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Nah, ada 5. Yang pertama itu tadi, ada seorang anak kecil yang berjuang untuk ini, bertahan hidup. Ini yang paling dasar, untuk bertahan hidup. Selanjutnya, apa
lingkungan di mana kita berada. Karena apa? Itu akan menimbulkan suatu kenyamanan di mana kita berada. Selanjutnya ini kalau saya katakan ini yang tertinggi, penguasaan. Nah, penguasaan, berkuasa. Ya, seorang ternyata berkuasa itu suatu kebutuhan. Ya, kalau saya katakan ini adalah tingkat kebutuhan dasar manusia yang tertinggi, penguasaan. Jadi berkuasa. Saat murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oh, ternyata kalau ada anak kita yang katakanlah selengean, barangkali ada 5, salah satu dari 5 ini yang mereka belum ada, yang belum terpenuhi. Katakanlah kasih sayang. Barangkali saat seorang anak kok bandel banget, ngapa-ngapane domoe kok ngeyel, karewan, barangkali sedang mencari perhatian. Oh, ternyata butuh kasih sayang, dia butuh diterima, jadi yang relasi ya. Nah, itu. Jadi ini di sini. Oh, ternyata jika mereka melanggar peraturan, ada barangkali salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini yang kurang terpenuhi atau belum terpenuhi, dan mereka berusaha memenuhinya dengan cara mereka sendiri, dan ternyata itu barangkali merugikan orang lain. Seperti itu. Oke, next. Selanjutnya ada posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita seorang guru. Apabila ada seorang siswa yang mengalami suatu masalah, nah bagaimana cara kita menyikapinya? Apakah kita sebagai penghukum? Apa sih penghukum? Ya, si tukang main menghardik, pokoknya main lah, seperti itu. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Loh, kok pembuat rasa bersalah? Iya, dengan kata seperti ini. Ibu kecewa, kamu melakukan hal itu. Nah, ini kan ibu kecewa dengan kita mengucapkan seperti itu, anak akan ya begitu, merasa salah Pak. Seperti itu. Selanjutnya, teman. Posisi sebagai teman, kita guru memposisikan kita sebagai teman. Ayolah, lakukan ini demi bu guru. Nah, ya memang anak akan manut dengan gurunya, tapi ketika dengan guru lain, nah karena dia merasa teman dengan guru tersebut, oke, dia nyaman, tapi ketika dengan yang lain, barangkali kondisinya akan berbeda. Nah, kelemahan posisi guru sebagai teman itu seperti itu, manut dengan guru tersebut, tapi belum tentu akan manut dengan guru yang lainnya. Selanjutnya, pemantau. Nah, sudah jam berapa ini? Mantau loh. Ayo sedikit lagi, kurang waktunya. Nah, coba diukur. Nah, ini memantau. Ya, kayak pengawas lah, apa-apa diawasi seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini adalah posisi yang seharusnya kita berada di sini. Posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer, kita terbuka terhadap siswa supaya siswa bisa berkata jujur dan mereka bisa mencari solusi dari masalahnya sendiri. Program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Daniel Goldstein dengan pendekatan restitusi yang disebut ini 5 posisi kontrol. Ada posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya, nah ini contoh dari tadi ya. Nah, contoh dari tadi identitas yang gagal. Nah, jadi kita selaku guru ini sebagai penghukum. Nah, menghardik, menunjuk, kamu sih kamu gitu, menyakiti, menyindir seperti itu. Pembuat orang merasa bersalah. Nah, ceramah, menunjukkan kekecewaan yang dalam. Nah, teman. Nah, ini posisi kontrol yang di atasnya. Teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi guru gitu. Memantau tadi ya, menghitung, mengukur. Nah, kalau manajer takon, mengajukan pertanyaan
Itu. Ini contoh-contoh yang tadi. Selanjutnya, nah, dampaknya pada murid. Nah, dampak pada murid jika posisi kontrol guru sebagai penghubung mengulangi kesalahan itu lagi. Nah, dampak yang kedua sebagai membuat merasa bersalah, anak menjadi minder, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Ya, nggak pede lah anaknya seperti itu. Teman, jika kita teman, posisi kontrol sebagai teman, tergantung pada guru itu. Jadi anak tidak mandiri, tidak bisa memutuskan. Ya, ketergantungan. Selanjutnya apabila posisi kita sebagai pemantau atau pengawas ini menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Nah, apabila kita selaku manajer ini, anak akan dapat mengevaluasi diri mereka sendiri. Bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Mereka berani memberi keputusan, bisa mengambil solusi dari tiap masalahnya itu. Oke, selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau restitusi itu menguatkan anak supaya percaya diri kembali untuk kembali ke kelompoknya itu. Selanjutnya, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lebih bijaksana ya kalau untuk restitusi ini. Restitusi menguntungkan korban. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi. Bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Iya, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat dari dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi untuk memperbaiki karakter, bukan hanya tindakan semata. Selanjutnya ini nih, fokusnya adalah pada solusi, mencari pemecahan masalah itu. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi menguatkan siswa supaya lebih pede, kembali ke kelasnya, kembali ke kelompoknya. Nah, kita belajar ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan? Kok tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan? Kok tidak peraturan saja? Karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan, prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti peraturan semata. Selanjutnya, pengertian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Apa itu merdeka? Merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Memerintah diri sendiri. Oke, next. Kembali ke keyakinan kelas. Ciri keyakinan kelas bersifat lebih abstrak
Ya cukup 3 atau 4 gitu. 5 sudah lumayan banyak ya. Selanjutnya, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Contohnya tadi tanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab terhadap ruang kelas saya. Itu tanggung jawab. Nah, terus masalah kebersihan. Saya akan menjaga kebersihan ruang kelas saya. Cukup seperti itu. Itu contoh dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Selanjutnya, pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu, jadi bisa diubah menyesuaikan kebutuhan dan kondisi yang ada. Selanjutnya, peraturan versus keyakinan kelas apa sih? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau di keyakinan kelas ini apa? Tanggung jawab. Kalau peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas apa ini? Menghormati orang lain. Dan selanjutnya, oke. Untuk yang terakhir kita ke segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Jadi dalam kita menangani masalah anak itu ada segitiga. Nah, ada 3 tahapan. Sebenarnya ini tidak saklek harus ini itu tidak, tetapi menyesuaikan kondisi kebutuhan yang ada. Ada menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu bahasa dari menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, ini kan kata-kata mau nyomprong. Nah, ini adalah bahasa dari menstabilkan identitas. Selanjutnya ada menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Oh iya, disiplin. Masuk sekolah tepat waktu. Misal seperti itu. Ya. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Oh iya, saya ingin menjadi orang yang lebih baik, yang disiplin. Itu. Selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang membutuhkan? Nah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga yang menguatkan siswa. Nah, yang diharapkan nantinya mereka akan jujur mengungkapkan mengapa kok mereka melakukan seperti itu, dan yang diharapkan mereka akan menemukan dari akar masalah yang mereka hadapi, dan itu dari dalam diri mereka sendiri. Mereka bisa menemukan solusi dari masalahnya itu. Nah, itu yang diharapkan dari restitusi yang meliputi ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu apabila dalam menyampaikan banyak kekurangan sana sini. Ya, akan saya kembalikan kepada pembawa acara. Nanti di acara lain-lain bisa ada termin diisi tanya jawab. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam menyampaikan materi ini banyak tutur kata atau bahasa-bahasa yang barangkali kurang dipahami, itu semata-mata karena keterbatasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian kegiatan diseminasi budaya positif dari Ibu Asik. Untuk selanjutnya acara lain-lain, monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya kepada Ibu Asik, tolong berikan contoh keyakinan di kelas. Contoh keyakinan kelas.
Terima kasih Bu Mei. Kembali lagi ke sekian. Contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas sebenarnya ini ya 11-12 ya. Keyakinan adalah sesuatu yang kita yakini yang menjadi nilai dasar atau basican universal. Misal keyakinan yang ada tanggung jawab, menghormati orang lain, itu seperti itu. Contohnya keyakinan kelas dalam hal tanggung jawab. Nah, keyakinannya itu tanggung jawab. Kesepakatannya misal seperti ini. Saya akan bertanggung jawab terhadap ruang kelas saya. Nah, berarti tanggung jawab apa baik? Meliputi kebersihan, meliputi disiplin, seperti itu. Jadi cukup dengan bahasa tanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab terhadap kelas saya. Nah, itu ranahnya itu sudah banyak, bahasanya satu, keyakinan tanggung jawab. Contoh lain, menghormati dan menyayangi orang lain. Itu keyakinannya itu mengasihi, menghormati, gitu. Nah, kesepakatannya apa? Misal seperti ini. Saya menghormati teman dan guru saya. Saya menghormati teman dan orang lain. Bolehkah seperti itu? Tergantung. Mau saya menghormati teman dan guru atau saya menghormati teman dan orang lain. Itu juga bisa. Atau seperti ini. Saya menghormati diri saya, orang lain. Saya menghormati diri saya dan orang lain. Itu juga bisa. Tergantung nanti anak-anak mintanya apa. Oh iya, saya minta saya menghormati diri saya dan orang lain. Dengan seperti itu, dengan kita menghormati diri sendiri, kita menghormati orang lain, itu akan timbul rasa kasih sayang, rasa saling menghormati. Nah, itu seperti itu. Itu adalah contoh dari keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ada tanggung jawab, ada menghormati orang lain, itu menghormati diri, dan nantinya akan terbentuk atau tersusun dalam kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu dibuat, ada guru, ada siswa, dimusyawarahkan terlebih dahulu. Jadi apabila nanti ada anak yang melanggar kesepakatan kelas, jadi ditanyakan, dikembalikan apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Itu seperti itu. Oh ini, misal ada anak yang datang terlambat. Oh berarti saya sudah melanggar keyakinan kelas. Apa? Tanggung jawab. Kesepakatannya bagaimana? Saya akan bertanggung jawab terhadap kelas saya. Nah, oh berarti saya salah. Harusnya, nah, bla 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 bla. Itu seperti itu. Itu nggih, Bu Mei. Terima kasih. Monggo, barangkali ada lagi. Ya, tidak terasa ya waktu cepat berlalu sehingga kita mencapai pada akhir acara yakni penutupan. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri dan dapat diterapkan pada kelas kita masing-masing ya. Apabila terdapat kesalahan perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.